Kakao, Ada perlu APA? Bisa bayar uang perlindungan nanti? Santai saja, tak perlu buru-buru. Hari ini bukan urusan uang. Aku bawa kesempatan emas untukmu. Tapi di sini sudah ada si orang tak berguna ini. Hikda. Jangan bercanda denganku. Kau pikir ini lelucon? Dasar tukang ikan brengsek. Dengarkan. Kalau tidak bayar, kubunuh kau. Minggir. Hamba memberi salam pada Dewa Perang. Dewa Perang. Apa rencana Kakao sekarang? 5 tahun lalu di Perang Dewa. Ko selamatkan ki Raja Onshia dari Kiongkurong. Lalu kau menghilang misterius. Ratusan ribu orang menanti kepulanganmu. Bilang Kak Dao besok aku bayar. Mingker, aku harus masak untuk keluarga. Hubungi aku kapan saja. Tuan, harus bagaimana sekarang? Ambil pedang Xiong Yuan. Kembalikan angatan Tuan kita. Diamond Jerdy. Kakek, ada keperluan apa di sini? Kau pikir boleh panggil aku kakek? Tanda Tangani. Ting Ting. Lane APA, kau kira kami kemari untuk bersenang-senang? Kau cuma pedagang ikan di pasar basah, layak disebut wanita tercantik Tianchen? Sa Ting Ting diracun malam itu, kalau tidak kuselamatkan. Akibatnya bisa sangat buruk. Keluarga Chen yang memohon menikahkan dia denganku. Untuk selamatkan nama baik mereka. Sekarang tiba-tiba aku tak layak? Diam, selama ini kami yang menampungmu. Tak ada rasa terima kasih, sekarang kau balas budi dengan nista? Aku bekerja sendiri untuk sesuap nasi. Pernahkah aku meminta dari keluargamu? Uang ikan busukmu bisa beli apa? Sekarang bos Wang tertarik pada Ting Ting. Dia investasi 100 juta ke Chenkor. Berlakulah bijak. Tandat Anggani surat cerai. Apa ini juga keinginanmu? Kita bercerai saja. Apa salahku selama 5 tahun ini? Kau dulu kumagelandangan. Yang numpang hidup di keluarga Chen selama 5 tahun. Mau apa lagi? Malam ini istrimu akan menjerit di bawahku. Ya Bufan. Kau hila. Tuan Wang. Kita berasal dari dunia berbeda. Pergi. Biarkan aku lihat anakku terakhir Kak. Anaker. Kau bukan ayah dari anak ini. Kamu baik-baik saja? Cepat. Masuk ke mobil. Apa mereka mengejarmu untuk pernikahan paksa? Mereka memaksaku menikahi orang yang kubenci. Itu sebabnya aku kabur. Pegang erat-erat. Pelangkin. Ada APA? Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Mereka memasukkan obat ke air yang kuminum tadi. Haruskah kita ke rumah sakit? Buka pintunya. Chen Zhenshan. Lihat ini, kau besarkan anak perempuan hebat begini, yang mau mesra dengan pria sembarangan, di siang bolong? Sekarang Tuan Wu batalkan pertunangan. Nama keluarga Chen hancur. Kau beri obat dan paksa nikah. Inikah cara keluarga memperlakukan sesama? Kakek, izinkan aku menikah dengannya. Kita bisa beritahu semua, kami saling suka diam-diam. Ini selamatkan kehormatan keluarga kakek. Tolong aku. Zhang. Akhirnya Anda menghubungi. Di mana? Aku bawa pedang Suanyuan. Bisa pulihkan ingatanmu. Junshang MU lagi bangkrut di sungai. Saat ini, aku tak punya uang sepeser pun. Tak akan kau dapatkan sepeser pun. Zhang. Kau cuma pedagang ikan tak berguna. Siapa bilang kau boleh panggil kakek? Kenapa? Karena aku miskin? Ya, tepat karena kau miskin. Apa yang kau lakukan? Aku ambil hak milikku. Sudah nikahi istri secantik ini. Sekarang ku habisi setelah cerai.
Apa kau sudah yakin sekarang? Dia yang membunuh ayahku. Cari tahu dalang di balik ini. Salam, Yang Mulia. Wang Fugui yang mengirim mereka. Pernikahannya dengan Chen Tingting malam ini. Dia takut kau akan menggagalkannya. Anjing yang dipelihara 5 tahun saja bisa dekat, karena dia ingin menikah dengan orang kaya. Raja ingin menikahkan sang putri dengan wanita tercantum di negeri asing menyukainya. Mangapa terpaku pada wanita biasa? Kita dulu suami istri. Kakek. Bukankah kakek berjanji padaku, jika aku bercerai dengan Bufan, anakku dikembalikan? Sederhana. Menikahlah sesuai perintah. Aku akan melepaskannya. Ibu. Aku mohon. Pengantin tak boleh menangis seperti kala Tian Wang, keluarga Chen akan bermasalah. Aku hanya ingin anakku kembali. Dengar baik-baik. Kau harus menikahinya. Bahkan setelah mati. Kau tetap milik keluarga Wang. Tian Wang Fugui, maukah Anda mengambil Ibu Chen Tingting sebagai istri dan menyayanginya seumur hidup? Saya mau. Ibu Chen Tingting, maukah Anda mengambilnya sebagai suami? Aku. Ibu Shen. Jangan macam-macam. Atau anak harammu akan masuk kamar mayat. Aku mau. Akan kulakukan. Kau baru bercerai dariku. Dasar pekundang. Berani-beraninya bikin masalah? Sujud dan hormati Tuan Wang sekarang. Ataka mati hari ini. Kenapa kau di sini? Pergi. Sekarang, maafkan aku, Bufan. Kau menghina Wang Fugui. Pergi satu-satunya cara untuk selamat. Ting-ting. Kau pukul aku hanya karena hal sepele? Terlambat untuk kabur, anak buah. Kau kirim si bekas luka untuk membunuhku. Memang kenapa kalau iya? Kau cuma tukang ikan tak berarti. Berani mencuri pacar. Siapa kau ini? Tangkap dia. Xia Country, beraninya sampah hukum sepertimu ada di sini? Berhenti berkelahi. Lumayan untuk seorang petarung. Kau tahu siapa lagi yang kuasai? Berani sentuh aku. Guruchan, Keliwer Dan hadapi ajalmu. Sebagai jawara bela diri Jiang Cheng, dia bisa lawan 100 orang sendirian. Orang lemah sepertimu. Bisa dia hancurkan dengan satu jari. Sampah seperti ini tak layak ku sentuh. Anggap ini latihan untuk murid-murid. Cukup bicara. Ayo serang. Permintaanmu dikabulkan. Lima tahun berjuang di front utara, mempertaruhkan nyawa, untuklan Dunji Bang Sesya. Tak kusangka ada sampah sepertimu di sini. Mangsa orang tak bersalah. Hari ini akan kuhabisi kalian untuk hormati pahlawan yang gugur. Ku ini siapa? Aku Yi Bufan. Enfin. Jangan mendekat. Aku orang kaya. 1 juta cukup? Sujit. Aku didukung sekte neraka. Bunuh aku. Mayatmu tak akan utuh. Aku sedang mencari. Kau menghadap sendiri. Tahukah kau apa itu sekte neraka? Kami hanya takut pada Dewa Perang Utara. Sekte neraka tak tunduk pada siapapun. Pasukan. Berkumpul. Tak mungkin. Penjual ikan sepertimu takkan bisa jadi Panglima Utara. Semua jalan setara. Tak ada hierarki. Kau anggap aku semat. Aku akan jadikan kau semat juga. Bawa pergi. Selidiki tuntas. Vereni. Biar aku lewat. Kau sudah dijodohkan dengan keluarga Wang. Ngapain masih ngebet sama si pecundang itu? Pas banget dia datang hari ini. Tuan Wang akan habisi dia sampai tuntas. Dia takkan ganggu kamu lagi. Bufan sudah 5 tahun bersama keluarga Chen. Beginikah perlakuannya padanya? ITU Boss Wang di sana. San Xian.
PAK Wang ini, ada APA? Jawab kakek. Berani kau menyebut diri kakekku? Ibu Fan, jelaskan ini. Sebaiknya kau buka matamu. Menikahi orang seperti dia, menyakitimu satu hal, jajah libatkan anak-anak. Dia sudah jual ikan di pasar 5 tahun. Kalau bukan karena bantuan keluarga Chen, dia sudah mati kelaparan di jalanan. Bagaimana sampah seperti ini bisa penting? Aku beritahu kalian, dialah yang melapor Tuan Wang. Chen Zhenshan. Inikah menantu pilihanmu yang bagus? Wang Fugi, Sendirian Karimazala. Kenapa libatkan keluarga kita? Bahkan jika Bufan membongkar dia. Dia lakukan un truc qui a dilan. Kukap. Kakek. Karena pernikahan dibatalkan. Karena pernikahannya sudah dibatalkan. Tolong kembalikan anak-anak padaku. Ayah, anak-anak tidak bersalah. Berhenti tekan ting-ting. Ayah, Yunyun dan Nini masih terlalu kecil. Kumohon bebaskan mereka. Aku akan lepaskan mereka. Tapi dia harus berlutut di sini, selama 3 hari 3 malam. Kue blueberry favoritmu, cappuccino tanpa gula kesukaanmu. Bufan, aku datang bahas soal anak-anak. Perjanjian Pelopasan Hakasu ini. Ini 100 juta. Cukup untuk hidup mewah seumur hidup. Kau pikir aku cerai demi uang? Ini bukan soal uang. Kau mau nikahi Wang Fugue? Tanda tangan ini, kita selesai. Ya Bufan. Apa aku yang matre? Kakek paksa aku nikahi Wang Fugui. Ambil anak kita, dan permalukan aku dengan kartu ini. Kakek memaksaku menikahi Wang Fu dan menculik anak kita. APA. Ting-ting, kenapa tidak beritahu dari dulu? Apa ada bedanya? Wang Fugui punya kekuatan besar. Laporanmu bikin keluarga Chen kehilangan dana. Kakek sudah mengumumkan. Kalau kau tidak menemui dia, anak kita akan lenyap. Chen Hailong, kau cari mati. Zampa. Lutut sekarang. Sepipu, bilang beri tahu sampai ini? Berlutut 3 hari untuk selamatkan anak. Aku mohon sebagai ibumu, berlututlah. Ibu, jangan lakukan ini. Kakek, aku yang akan berlutut. Tidak. Sudah kukatakan. Sampah ini harus berlutut. Laporannya hancurkan kesepakatan TN Wang. Rugikan kita 100 juta yuan. Tanpa uang itu, keluarga Chen akan bangkrut. Jangan salahkan tindakan kakek. Dia menyelamatkan keluarga. Kau mau 100 juta? Kembalikan anakku. Kau akan dapat. Kartu bank Black Flag ini berisi. Bagaimana mungkin ini? Kakek. Jangan mau dibodohi. Kartu ini jelas palsu. Mungkin beli online dengan receh untuk bikin sampah ini. Lihat. 2 perang Northlands di belakang. Kalau ini kartu asli, apa dia dewa perangnya? Beraninya kau? Sampah masyarakat, kau berani menghina aku? 100 juta yuan. Ngekek seumur hidup takkan cukup. Baka tolol, jangan mempermalukan diri. Mau cek saldo? Panggil bankir ke sini. Ke keluarga Chen dalam 5 menit. Ting-ting, kalian mau menghilang? Biarkan sampah ini bikin masalah? Perkailah, Ting-ting. Diam. Aku tahu gengsi pria. Takkan mau berlutut, tapi sebagai ayah mereka, kalau tak mau selamatkan, setidaknya jangan jadi badut. TNY, selamat malam, saya manajer Bank Bendera Hitam. Beritahu mereka jumlah uang di rekeningku. Kartu ini berisi 100 miliar. APA? Apa kau melihatnya dengan benar? Transfer 100 juta ke keluarga Chen dari kartuku. Transfer 100 juta lagi? Pasti rekeningmu tak sampai 100 rupiah. Bodoh, uangnya sudah ditransfer. San Xian. Dengan kemampuan luar biasa begini. Mengapa tak kau katakan dari dulu? Keluarga Chen akan bergantung padamu. Di mana Yunyun dan Ting-ting? Bawa anak-anak keluar sekarang.
sayang. San Xian. Ini semua salah paham. Andai ku kau tahu kau sekaya ini, takkan ku biarkan kau cerai ting-ting. Kaya. Kartu ini kutemukan. Aku cuma orang miskin. Aku cuma orang miskin. Uangnya bukan milik. Aku menemukan kartu ini. APA? Setelah dicek, ini bukan kartu Pak Ye. Ini kesalahan kami. Segera kembalikan 100 juta itu, atau bank akan sanksi keluarga Chen. Bikin mereka bangkrut sekarang. Kau licik sekali, dasar penipu. Aku taksi kill kau. Ayo pulang, nanti ku belikan gulali favoritmu. Ting ting, ayo kita pulang. Ting ting kok begitu berani? Rempuk dia sampai hancur. Pasti keluarga pamanku yang merencanakan ini. Mereka sedang menjerumuskan. Bagaimana kalau kita usir dia dari keluarga Chen? Pendapatmu masuk akal. Menantu lelaki tak berguna keluarga Chenmu membunuh saudaraku. Kalau tidak ada penjelasan hari ini, akan kuseret kalian semua ke krematorium. Lalu kubakar sampai jadi abu. Chen, semua ini kesalahan Yi Bufan. Aku punya rencana balas dendam untuk saudara. Kalau berani menipuku, kalian semua akan mati. Tuan Muda Chen. Rencanamu. Ayah, aku mau es krim. Baik, tunggu di sini ya. Ayah akan belikan untukmu. Penjual ikan, anak itu berubah jadi ikan. Berani-beraninya kau pukul anakku. Itu datang si penjual ikan bau. Kau pasti ayah si bocah nakal ini, ya? Dasar monster suka mukul anak. Beraninya kau pukul aku. Berani melawan keluarga Liu? Kuhancurkan keluargamu. Lain kali muncul, bukan tamparan lagi. Ayo pergi. Jangan menanjis, sayang. Tunggu, nanti kita akan bersenang-senang. Aku belum menikmati kecantikan terhebat di Jiangcheng. Beijing Gan, kau akan mati menyedihkan. Yafan Yi. Kau punya 5 menit. Setelah 5 menit, ini akan membakar kulitmu. Lakukan ini. Tao Jia Mati. 5 menit telah berlalu. Yevan Ye si pengecut pasti kabur. Berhenti berkelahi. Maaf aku terlambat. Kukira kau meninggalkan kami. Kurnia kau datang. Yi Bufan. Kau terjebak dalam perangkap. Lepaskan dia. Aku ingin bersamamu. Kau mau? Dasar pelacur. Kau pikir aku mau wanita murahan sepertimu? Mengapa kau melakukan ini? Kami hanya ingin hidup tenang. Keluarga Wang keluarga terpandang di Kota River. Semua gara-gara bajingan ini. Kini kami lebih hina dari anjing liar. Hari ini, ikan kubuat kau membayar. Sampai ke bunganya, kubunuh kalian semua. Tangkap mereka. Wang Lin, kau menyalahgunakan kekuasaan di Jiangcheng untuk menindas pria wanita. Kau pantas mati, memicu lebih dari 12 kecelakaan mobil, hancurkan keluarga. Kau pantas mati. Aku salah. Wang Glin à rue d'Ipanjara. Jangan sampai bereinkarnasi. Tidak.
Yang Mulia telah mengkonfirmasi. Wang adalah agen Aula Yanluo. Mereka mendanai operasinya. Selain itu, kami telah menemukan Aula Yanluo bersekongkol dengan Guild Laut dan keluarga Liu. Lanjutkan pengawasan. Kekuatanku baru saja pulih. Terrace sebarkan rumor untuk membalas 35 anggota keluarga. Itu mustahil. Wang Lin Hangkur? Ya Bufin, mungkin dia orang penting utara? Xiao Sui, siapkan hadiah. Untuk sepupumu. Segera temui dia. Wang telah jatuh. Dana 100 juta kita hilang. Keluarga Chen hancur. Bukankah sepupuku tercantik di Jiangcheng? Mari adakan acara jodoh. Untuk pilih calon suami di tempat. Ayah perlu 1 juta untuk jantung Zenshan. Bisa kau pinjamkan? Kau hancurkan keluarga Chen. Pergi sana. Selesaikan ini. Mengerti? Kenapa tidak beritahu kondisi ayah lebih awal? Setelah kita diusir dari rumah keluarga, penyakit ayahmu kambuh di perjalanan. Kami sembunyikan agar kamu tidak terbebani. Ibu. Beban macam apa ini? Ibu dan ayah sudah membesarkanku dengan baik. Bagaimana bisa bicara seperti itu? Ting Ting. Orang tuamu telah mengecewakanmu. Memaksamu menikah dengan yang tak kau cintai. Ini hukuman untuk kami. Tidak apa-apa, Bu. Setelah ayah sembuh, kita mulai baru. Ah, betapa mengharukannya adegan ini. Hampir membuatku meneteskan air mata. Sayang paman kena serangan jantung tiba-tiba. Dokter bilang tanpa $1 juta, dia tak akan bertahan semalam. Chen Sui, tak punya malu lagi? Ayahku dalam kondisi kritis. Kau malah datang cari masalah? Jangan terburu-buru. Aku datang untuk menyelamatkan paman, bukan? Bapak ini adalah spesialis jantung yang ku sewa. Ting Ting, cepat. Biarkan dokter selamatkan ayahmu. Inikah caramu minta bantuan? Untuk menyelamatkannya, aku bisa pertimbangkan. Kakek sudah siapkan pesta pernikahan. Tamu-tamu ini miliuner semua. Bersikaplah sopan. Menikahlah dengan baik. Lupakan 1 juta. Tak lama lagi, kau akan jadi sosialita kaya. Shen Xu. Ko, pergi sana. Ayah masih hidup. Urusan pernikahan putriku. Bukan urusanmu. Paman, kondisimu sudah parah begini. Jangan ikut campur urusan orang. Apa salahnya sepupu menikah dengan orang kaya? Setidaknya seluruh keluargamu bisa hidup mewah. Pergi. Kalau begitu kau saja yang nikahi dia. Andai bisa, Paman. Tapi aku bukan wanita tercantik di Jiangcheng. Mereka takkan pernah terima aku. Tolong selamatkan ayahku. Shen Xuyong Monggadongku. Aku hanya ikut perintahnya. Kita sama-sama keluarga Chen. Bantu pamanmu. Aku memohon padamu. Sujud begini tidak ada gunanya. Ahli tidak bekerja gratis. Keluarga Chen sudah bangkrut. Aku tidak punya uang lagi. Ini ulahan menantumu sendiri. Tolong selamatkan ayahku. Datanglah ke pesta pernikahan malam ini. Dapatkan $1 juta untuk kita, baru akan kuobati dia. Ting Ting, jangan merengek. Aku bisa menyembuhkan penyakit ini. Bukannya ini preman yang hanya tahu kekerasan? Sekarang kau bisa mengobati? Ahli saja kesulitan kondisi ini. Apa rencana pengobatanmu? Anak muda. Usiamu masih muda, tapi mulutmu besar. Di mana izin praktikmu? Tak bisa mengobati tanpa sertifikat? Ambil jarum perak Jeukuan. Aku puntur untuk penyakit jantung, konyol. Pengobatan Tiongkok, TCM, tak terbukti bisa obati penyakit jantung. Kau tak bisa membedakan. Hentikan Sandawara ini. Kau ingin bunuh ayahku? Ting Ting, percayalah padaku. Aku akan selamatkan ayah. Ini bukan pengobatan, tapi pembunuhan. Sepupuku, bukan matamu. Dia incar harta paman. Dasar lisik tak berperisan. Omong kosong. Chen Shui tolong selamatkan dia. Aku rela apapun untuk kesembuhannya. Sebagai dokter,
Aku mau. Tapi setelah hinaannya, sampah ini menghinaku. Dia harus berlutut. Dan minta maaf. Hormat pada ahli Liu. Jarum sudah di bawah. Paki, jarum perak sudah datang. Syukurlah belum terlambat. Aduh. Jarum-jarum ini sangat panjang. Orang sehat pun bisa sakit. Kak, dengar. Kenapa kau berlambat-lambat? Bawa Ting-Ting ke sini sekarang. Apapun alasan Komandan Tanla, membantu SI Bodotak Berguna ini, aku harus bawa Ting-Ting dulu. Sepupu, cepat. Semua sudah menunggu di sana. Serahkan sisanya pada ahlinya. Jangan beri kesempatan pada oportunis. Jangan khawatir, Nona Chen, sebagai dokter. Aku tak akan biarkan tukang obat gadungan melukai siapapun. Jangan pergi, Perkaila. Aku benar bisa menyembuhkan ayah. 5 tahun ini kau cuma jual ikan. Ada apa lagi yang kau bisa? Bagaimana aku bisa percaya? Aku mohon, berhenti membuat masalah. Dia sudah tidak bernapas. Siapkan upacara pemakaman. Ibu, ini semua salahmu. Kau monster, kau halangi aku mengobatinya lebih cepat. Sekarang sudah terlambat. Dokter gadungan masih berkoar? Apa yang kulakukan? Orang ini sudah mati. Mau menodai jenazah? Apa salah keluarga kami padamu? Kenapa menyakiti kami begini? Chen Lang, tahan semua orang. Mengerti. Akulah yang menyembuhkannya. Kau hanya kebetulan ada di sana saat dia sadar. Berani sekali kau meragukan kalian, Dr. Ye. Bahkan aku tak bisa menyembuhkannya. Dia cuma penjual ikan. Bagaimana jarumnya bisa menyembuhkan orang? Bodoh, gagal mengobati, malah menyakiti orang lain. Bawa Tanlang pergi. Selidiki berapa banyak yang dia lukai selama ini. Bagaimana perasaanmu? Dada saya terasa seperti diremukan. Seperti gunung menindih saya. Sekarang jauh lebih baik. Ayah, jarum 9 mata, airku menstabilkanmu. 1 bulan lagi perawatan akan menyembuhkanmu total. Ibu, kau salah. Rawat Lala ayah dulu. Aku akan cari Ting-Ting. Hari ini, kalian tahu alasan kita berkumpul di sini. Cucu saya sudah terlalu lama melajang. Dia butuh pasangan sepadan. Kini saya umumkan. Penawar tertinggi akan membawanya pulang malam ini. Saya tawar 50 juta. Saya tawar 100 juta. Bagus. Keluarga CAI menawar 100 juta. Ada yang menawar lebih? Saya menawar $1. Patriark Liu. Jangan mengejekku. $1 itu pengginan. Kurang ajar. Jika ku enggak prenda. Akan kulangi tawaranku. Hadirin yang terhormat. Mas kawanku $1. Apakah ini berlebihan? Atau kurang? Wajahmu sangat cantik. Dolar ini hanya uang muka. Layani aku dengan baik malam ini. Dengan dukungan keluarga Liu. Keluarga Chen bisa kaya raya. Mudah saja. Elit Jiangqing hadir di sini. Jika kau teras begini, aku tak bisa jamin pengobatan ayahmu. Berserah dirilah sepenuhnya. Sang Patriark menginginkanmu. Ini kehormatanmu. Dia juga anakmu. Kekejian ini tak pantas. Aku yang membesarkannya, bukankah dia harus mengabdi pada Chen? Cukup bicara kosong. Puaskan aku malam ini. Aku akan panggil tabib ilahi. Tak ada penyakit tak tersembuhkan. Cukup. Memaksa calon istriku menikah. Beranjak kau. Diam, orang hina. Ini bukan tempatmu bicara. Pulang setelah ayah sembuh. Bocah lancang. Ko berani sekali. Mencuri wanita Liu Gentian? Serakan dia jika kau tahu diri. Keluar sekarang. Atau kau takkan pergi hidup-hidup hari ini. Keluarga Liu bekerja dengan syndicat en peloton. Kami punya ratusan penegak. Dia melawan kepala keluarga Liu. Dia tamat riwayatnya. Pemuda sombong. Mengorbankan nyawa. Untuk seorang wanita? Ambil nyawaku? Kau tak layak. Ko pilih mati. Hancurkan tungkainya. Buat dia terbaring semur hidup. Kurang ajar. Di Jiangsheng. Keluarga Liu penguasa tertinggi. Akulah hukum. Kau akan mati. Bajingan itu.
Beruntung dia. Gempa datang di waktu tepat, kabur saat kacau. Leluhur. Soal kolaborasi keluarga kita. Sampah sepertimu mau proyek keluarga Liu? Serahkan cucumu. Jika gagal, proyekmu akan kuhancurkan. Keluarga Chen akan kubabat habis. Sudah membaik? Ayah, istirahatlah setelah sembuh. Bufan memang berbakat. Kemampuannya selamatkan ayahmu. Gempa pun membantu penyembuhan. Apa Bufan benar-benar istimewa? Dulu aku bodoh. Biarkan kakekmu membujuk. Menikahkanmu dengan Wang Fugu. Syukurlah Bufan kembali. Ayah, jangan bicara begitu. Bufan, kalau ada waktu, perbarui janji dengan Ting Ting. Pernikahan pertamamu terburu-buru. Kami sesal akan hal itu. Merencanakan pernikahan? Keluarga Liu adalah keluarga terkaya di Jiangcheng. Banyak wanita antre ingin menikah dengannya. Jangan sia-siakan hidupmu untuk si pecundang ini, dan lewatkan kesempatanmu masuk keluarga kaya. Kalau kamu peduli, kamu saja yang nikahi dia. Kamu, dasar tidak tahu terima kasih. Hanyikit jantung bukan main-main. Ini kondisi yang serius. Tidak ada solusi instan untuk ini. Biaya pengobatan ratusan ribu per tahun. Kalau argamu tidak sanggup kan? Aku, Chen Zenshan, lebih baik mati daripada menjual anakku lagi. Cintaku pada Bufan tulus. Kumohon, biarkan kami bersama. Dialah jodohku. Ingat baik-baik, Chen Zenshan. Jika kau melawan, keluargamu akan dikucilkan dari marga Chen. Ayah. Kau punya waktu semalam untuk berpikir. Jika masih melawan, aku akan sita semua aset keluarga Chen. Pamanmu dan keluarganya akan jadi gelandangan. Minggir. Yang mulia, hamba telah mengamankan villa mewah Cloud Peak Estate, Pavilion Misty, dan mobil Maybach terbaru. Nama. Bicaralah terus terang. Dengan hormat, barang ini tidak pantas untuk kedudukanmu. Kita harus lipat gandakan 100 kali. Bersabarlah. Tangga, hati-hati dengan langkahmu. Kami tak sembarangan menerima orang. Hormati klien kami. Unit Termahal DI Cloud Crest Manor. Harganya minimal $10 juta. Tak ada uang? Pergi. Siapa bilang aku mau membeli? Tapi aktingmu bagus. Sudah kuperiksa latarmu. Cuma mantan prajurit pasukan utara. Mengandalkan nama Serigala Fang. Sok berkuasa. Kau takkan mampu beli pro seperti sini. Aku datang untuk klaim propertiku. Kartu ini. Untuk Pavilion Misty, villa tereksklusif. Ini jelas kartu palsu. Akses villa premium? Jangan ngac. Memalukan sekali. Kita verifikasi sekarang. Asli? Tidak mungkin. Pavilion Misty adalah mahkota Cloud Crest. Tentara tukang ikan takkan mampu beli. Dia pasti mencuri kartu itu. Kalian tak boleh pergi. Ada apa ini? Manager. Mereka curi kartu akses VIP. Tuan, nama Anda? Ya, Bufan. Bego. Kemarin? Manager, saya tidak tahu dia tamu VIP kita. Kau telah menghina tamu kehormatan kita. Kamu dipecat sekarang juga. Kumpulkan barang dan pergi. TNY, izinkan saya tunjukkan properti Anda. Mengapa dia memberikan vilanya padamu? Ini hadiah karena membongkar keluarga Wang. Armilion bertahu saya tak punya rumah, jadi meminjamkan villa ini sementara. Untung saya mengikuti mereka. Kalau tidak saya tidak akan tahu. Villamu ternyata pinjaman. Saat mereka ambil kembali villa ini, kau akan jadi gelandangan lagi. Manajer, keamanan villa Yunding lemah. Bagaimana orang gila ini bisa masuk? Saya dari keluarga Liu. Berani-beraninya kau menghina saya? Pergi sekarang, atau saya panggil satpam. Aku bukan pencuri. Bukan. Ibu benar tentangmu. Gelandangan sepertimu cuma mencuri untuk hidup. Cincin ini pemberian ayahku. Dia mencuri cincinmu. Tangkap dia sekarang. Ini. Dasar tidak berguna, kembalikan cincin itu padaku. Sekarang. Mengembalikannya? Dari mana kau dapat benda ini? Kembalikan cincin itu. Kalau begitu, bersujud dan minta maaf padaku. Atau,
Keluarga Liu akan menghancurkan semua yang kau sayangi. Keluarga Liu yang hebat, ya? Ini milik saudariku Xielinger. Kenapa harus kuberikan padamu? Kau anggota keluarga Ye yang masih hidup. Selidiki keluarga Liu sampai tuntas. Ting Ting, ayahmu tidak tahu terima kasih. Berani kau melawanku? Kekek, aku masih darah dagingmu. Bagaimana bisa kau berkata sekejam itu? Kubis akan kau bertahun-tahun. Untuk hadapi pemberontakan ini? Kau tak punya bakti dasar. Ayah, ini terakhir kau kusebut ayah. Lebih baik putus hubungan keluarga, daripada biarkan Ting Ting menderita. Aku takkan menikahinya. Kalau begitu, tidur di jalanan. Lihat baik-baik kartu akses Villa Cloudcrest Manor. Cloudcrest Manor. Itu properti senilai 100 juta. Kios ikanmu tak mampu beli kamar mandi. Menyedihkan. Xiaoxu benar. Kau coba tipu aku dengan kartu palsu. 2 HK. Rumah disita, mobil disita. Bawakan mobilku. Ini kunci mobilmu. Kakek, jangan mau ditipunya. Ini cuma kartu murahan dari pinggir jalan. Lalu sewa mobil mewah buat pamer. Berkelahi seolah dia orang penting. Keluarga kalian sudah tidak bisa ditolong. Ayo pergi. Aku sarankan, lepaskan aku sebelum terlambat, atau keluarga Liu takkan mengampunimu. Kau sudah jadi tawanan. Masih saja sombong. Jadi kau selamat dari keluarga Ye. Ku sesal tak membunuhmu saat itu. Dari mana kau dapat cincin Phoenix adikku? Dia sekarang di mana? Adikmu? Aku tenggelamkan dia dengan tanganku. Soal cincin Phoenix itu, kuangkat dari mayatnya. Kau cari mati. Siapa yang perintahkan pembunuhan? Pamanmu, Yi Chenkuan. Siapa dalang di balik kematian ayah? Benar-benar tak tahu. Keluarga Ye setia mengabdi. Ayahku membela negara, menerima ratusan luka. Para pengecut ini bertindak serakah. Membantai keluargaku. Tuan, terimalah bela sungkawa kami. Vermilion Bird. Bawa dia pergi. Eksekusi dia. Biar bangkainya dimakan anjing. Beritahu Liu Zhentian. Biar dia rasakan sakit kehilangan. Ngomong-ngomong, Tuan baru dapat kabar. Gulungan Qingming peninggalan ayahmu. Cari tahu siapa yang melakukan ini. Siapa yang menyakiti putriku? Siapa bisa menangkap si pembunuh? Aku akan berikan separuh kekayaan keluarga Liu. Tenang saja, Tuan Liu. Kami akan maksimal mencari si pembunuh dan mencabik-cabiknya hingga hancur berkeping-keping. Tak perlu cari, aku di sini. 10 tahun lalu, Liu Meijuan bunuh keluargaku. Orang kijam seperti dia. Kau malah baikin nisanan tanya, sanggup menggalakan. Ini pasti anak mantu sampah keluarga Chen. Kau siapa? Kau tawarkan separuh hartamu untukku. Ini aku datang. Waktunya transfer uang? Bagaimana kau bisa sekejam ini? Kosiza Clan Tigre. Seharusnya kami habisi kalian dulu. Tapi belum terlambat sekarang. Panjaga. Potong kaki tangan binatang ini. Balas dendam untuk putriku. Bebaskan majikanku. Malam ini, kembalikan gulungan Qingming dan aset keluarga Ye, atau kami akan habisi keluarga Liu lebih dulu. Peti ini peringatan, berani sentuh, lihat akibatnya. Aku akan hancurkan Liu jadi debu. Jika kau biarkan aku pulih, aku akan buru kau sampai mati. Silakan, pakai semua sumber daya Liu dan koneksi untuk bunuh aku. Ye Bufan, aku bersumpah akan membunuh. Guru,
Guru. Guru, apakah kita benar-benar akan menyerahkan? Where's in keluarga yiku anak ini? Barang antik itu bernilai 5 miliar. Kumpulkan semua harta karun. Yang kuambil dari keluarga YE. Aku akan mengadakannya ke Tuan Muda Chen. Guru, kamar dagang 4 laut. Mengontrol perdagangan Jiangcheng. Chung Sihai melahap tanpa ampun. Mari kita lihat bagaimana Yi Bufan merebut kembali aset keluarganya sekarang. Bajingan kecil itu. Ingin aku mati sebelum festival pertengahan musim gugur? Kurasa dia takkan bertahan sampai saat itu. Tuan, keluarga Liu tak mau menyerahkan aset keluarga Ye. Izinkan aku hancurkan mereka dengan pasukan. Tidak. Binatang sekarat masih punya cakar. Aku akan hancurkan semua sistem pendukungnya dan biarkan keputusasaan melahapnya. Baru saat itu aku akan puas. Gubernur pernah bertugas di Komando Utara. Dia mengundangmu ke sebuah jamuan. Tolak. Aku akan menjemput Ting Ting. Patriark Liu datang menemui Anda. Ada keperluan apa? Tuan Muda Chen, saya membawa hadiah istimewa. Ini adalah gulungan Qingming Shanghe yang legendaris. En data unilenia, Tuan Muda. Ini adalah karya asli sang maestro. Senilai 2 miliar. Keluarga kita tidak dekat. Hadiah mewah seperti ini. Pasti ada yang Anda inginkan? Pernah dengar insiden 10 tahun lalu. Pembontayan Kaban Utama keluarga YE. Bunuh ahli waris yang selamat. Ye Bufen. Ye Qiankun masih pimpinan keluarga Ye. Apakah Anda ingin membunuhku? Saya tidak ingin menyakiti Anda. Ini kesempatan luar biasa untuk Anda. Habiskan YE Bufan. Maka Anda akan mendapat dukungan dari Patriark saat ini. YE Qiankun sans diri. Bukankah Ye Bufen hanya manajer departemen rendahan? Akan saya selesaikan. Mempererat hubungan dengan keluarga Ye. Akan membuat kamar dagang 4 laut meluas ke ibu kota kekaisaran. Masuklah. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Sebagai Direktur Utama Kamar Dagang Global, saya mewawancarai langsung semua kandidat potensial. Itu prosedur standar saya. Saya tidak minum alkohol. Kaku sekali. Tahukah berapa banyak yang menginginkan posisi ini? Nah, ini baru bicara. Bersama pengangguran Ye Bufan, tak akan membawamu kemana-mana sebagai kecantikan paling memukau di Jiangcheng. Mengapa tak bersama saya saja? Presiden Chen bertingkah pantas. Tolong, ada orang. Pedas dan sempurna. Persis seperti yang kusuka, makanya aku tertarik padamu. Katakan. Makin kau bicara, makin aku bersemangat. Beijing Gan. Aku belum pernah tidur dengan cewek secantik dia sebelumnya. Bangsat, ya Bufan. Kau pikir kamar 4 lautan main-main? Tak bisa sembarangan masuk sini. Berani kembali lagi? Lepaskan bajunya sekarang, dan serahkan dia. Aku mungkin ampuni nyawamu menyedihkan. Sentuwanataku, kau mati. Ye Bufan, kalau kau berani gerak, kau akan mati. Jangan sentuwanataka lagi, kau mati. Ya Bufan. Ye Bufan, bunuh aku dan kamar 4 lautan akan memburumu. Wali kota-kota sungai juga takkan mengampunimu. Demi istri dan anakku, aku akan lawan seluruh dunia tanpa rasa takut. Hari ini hidupmu yang menyedihkan akan kuhabisi. Ting Ting, Ting Ting, ada apa denganmu? Aku merasa panas. Ting Ting, kenapa denganmu? Aku demam tinggi. Ting Ting, sadarlah. Aku akan ambilkan obat. Tidak. Tolong aku. Aku takkan berhenti sampai dia mati. Tuan Muda Chen dari kamar 4 lautan. Punya hubungan erat dengan kantor gubernur. Ayo minta mereka campur tangan.
Karena Cheng Hailong dan Ye Bufan bermusuhan. Suruh dia beberkan kejahatan Ye. Rencana brilian, Tuan Muda. Melia Anjing ini Bertarin. Pasti sangat menghibur. Shen Xu. Abayang Kolakukan. Apa yang terjadi? Ye Bufan masuk ilegal ke kamar kami. Dan menyerang Tuan Muda Chen. Aku kesini untuk... Pertama, menangkap Ye Bufan. Kedua, memintamu bersaksi di pengadilan. Tentang kejahatan Ye Bufan. Akan kuberi kalian kesempatan. Pilih. Tebus kesalahan kalian. Atau seluruh keluarga kalian kujebloskan ke penjara. Chen Sui, kita masih satu keluarga. Maukah kau membantu penguasa lalim? Dasar sampah. Banyak bacot, tangkap mereka. Kalian ngapain? Keluargamu tinggal di rumah mewah ini. Tapi kalian tak akan sempat menikmatinya. Itu Putri Ye Bufan. Tangkap dia sekarang. Kalian mau apa? Jenggon sentekekeke. Dia masih kecil. Ibu. Sudah, jangan nangis. Ini takkan terjadi kalau kau diam. Katakan, di mana SI bajingan Ye Bufan bersembunyi? Chen Shui. Ibuku selalu memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana kau tega melakukan ini? Konyol. Chen Tingting, perempuan tak tahu malu. Lebih baik kau rayu Tuan Liu. Membiarkan keluarga Chen hancur. Kalau bukan karena aku dekat dengan Tuan Muda Chen, kau sudah menghancurkan kita semua. Kau benar-benar merusak segalanya. Kebangkrutan keluarga Chen adalah kesalahanmu sendiri. Beraninya kau menyalahkan kami. Jalang masih berani membantah? Chen Tingting. Salahkan suamimu yang tak berguna. Begitu aku tangkap Ye Bufan, keluarga Chen akan berkuasa. Ingat kata-kata. Kakak, bawa pergi sampah-sampah ini. Aku yang akan menginterogasi mereka. Saya Pak Bernie. Bufan, minggir dari sini. Ini sampah adalah Ye Bufan sendiri. Sudah terlambat kabur. Hancurkan anggota tubuhnya. Bawa dia ke Tuan Muda Chen. Tidak mungkin. Chen Sui terus menyakiti keluargaku. Kau kira aku 5? Apa yang kau lakukan? Aku mengabdi pada Tuan Muda Chen dari klub Sihai. Tamparan ini untuk membela kezaliman. Kau melawan hukum. Tamparan ini untuk kekejamanmu, mengkhianati darah daging sendiri. Dasar monster. Berani-beraninya menyerang. Ini menambah daftar kejahatanmu. Kantor gubernur akan menghukummu. Sukue, panggil gubernur ke sini. Ye Bufan, berhenti berpura-pura. Di mana keberanian ini? Saat kau jual ikan di pasar? Gubernur sibuk urusan negara. Pembelot dari front utara. Berani bicara besar. Dan tantang gubernur? Tuanku, Anda datang sendiri? Yang mulia sudah tiba. Aku harus memberantas pengkhianat. Hukum bajingan ini. Gubernur, binatang ini penjahatnya. Dia menyerang Tuan Muda Chen dan melawan penangkapan sah. Yang mulia, itu tidak benar. Chen Yu dari kamar 4 lautan. Dia memabukkan saya untuk menghina. Suamiku membela diri. Sepupu, kau goda Chen tapi ditolak. Kau suruh Ye Bufan serang dia. Kau bohong. Aku tidak. Aku sudah ungkap rencana. Sekarang kau menggemak. Sombong sekali. Hanya karena kau wanita tercantik Jiang Cheng. Pikir semua pria harus sujud padamu? Tangkap penjahat-penjahat ini. Bawa mereka. Sayap, tangkap binatang dan sundal ini. Eksekusi mereka semua. Diam. Yang mulia, merekalah penjahatnya. Menyebar dusta lagi. Tangkap Segera. Bawa Honda. Commandant Bataillon Serbu Pertama Pangawa Lutara. Kode nama, Buri Merah. Hormati Dewa Perang. Tuan. Anda naik pangkat dari komandan batalion menjadi gubernur pusat ekonomi ini. Tuan. Ini semua kesalahan saya. Kegagalan saya dalam disiplin. Hingga Xiao bisa melukai keluarga Anda. Menurut hukum utara, saya akan menjalani hukuman mati. Pelajaran ini akan terukir dalam jiwa saya. Katakan, apa hubunganmu dengan sindikat 4 lautan? Saya mendekati keluarga Chen selama ini untuk menjebak kewaspadaan Chen Sihai. Diam-diam mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Kini,
Kami memiliki bukti kuat untuk membasmi Syndicat en Palotan. Bagus. Kita akan membersihkan sindikat Empat Lautan. Seiya Akan, Segera mangera Campazucan. Un tuc mange pain syndicat. Kau lukai istri dan anakku. Jual warisan keluarga Ye. Tuan Muda Chen, kabarnya lelang hari ini menampilkan gulungan sungai Qingming legendaris, bernilai 2 miliar. Benarkah itu? Tak perlu diragukan. Selain harta karun ini, ada banyak artefak langka lainnya. Pasti memenuhi standar Anda. Kakak Yue baru jadi komandan dan datang ke Jiangcheng. Hanya untuk lelang ini, sebagian alasannya. Dewa Perang mengadakan jamuannya di sini. Seluruh ibu kota sudah tahu. Aku sengaja datang untuk menemui dia. Gulungan Qingming ini dibuka dengan 2 miliar. Gulungan ini awalnya milik keluarga Ye. Tapi kebakaran 10 tahun lalu menghancurkan estate mereka. Dan gulungannya hilang. Penerus keluarga Ye Bufan adalah tunanganmu. Kan? Aku menolak perjodohan itu. Aku, Du Guyu, hanya mau menikahi pahlawan seperti Dewa Perang. Aku tawar 2 miliar. Aku tawar 2,5 miliar. Tuan Muda Chen. Bagaimana bisa dapat harta seperti ini? Dari mana asalnya? Aku mendapatkannya secara tak terduga. Tak terduga, Perninya Four Seas Chamber melelang harta keluarga Ye kan? Dia tampak familiar. Pernah bertemu sebelumnya? HMPH, Ye Bufan. Kau benar-benar berani datang. Kujelaskan sekali lagi. Akan kulelang lukisan ini di depan matamu. Dan semua harta keluarga Ye lainnya. Apa yang bisa kau lakukan? Kakak Yue. Dia pria yang dulu pernah bertunangan denganmu. Dia masih hidup? Meski selamat karena keberuntungan. Berenice et Khalid Diabersikap sont bons. Chamber berkuasa besar di Jiangcheng. Bahkan aku harus hati-hati terhadap mereka. Kita memang Perna Bertunangan. Marie Bantu Diakali ini. Du Guyu dari klan Dugu ibu kota. Memohon kebaikan Tuan Muda Chen, ampuni nyawa pria ini. Du Guyu baru diangkat jadi jenderal perang. Kekuasaannya tak terukur. Karena jenderal perang sudah bicara. Ye Bufan, kusiapkan nyawa rendahanmu. Pergi kau sekarang. Aku sendiri, melebihi semua bangsawan Xia. Tak butuh bantuan siapapun. Ye Bufan, jangan uji kesabaranku. Kau cuma anjing liar sekarang. Saudari angkatku berani membantumu. Ye Bufan, jangan sok jago. Harga diri pria memang penting. Tapi que c'est 40 humains en jingliard. Tak ada yang tidak berani kuhadapi di dunia ini. Sombong sekali. Di hadapan kamar dagang 4 lautan, kau hanya anjing gila yang menggonggong. Karena kau mencari kematian. Akan kupenuhi permintaan. Tamparan ini untuk mertuaku. Tamparan ini untuk keluargaku. Tamparan ini untuk pahlawan keluarga Ye. Bajingan. Kau akan mati. Akan kugunakan semua sumber daya kamar dagang. Untuk memusnahkan seluruh keturunanmu. Y Buffon dalam Mazala Bezar C40. Jangan khotbahkan kebaikan tanpa penderitaan. Nona Dugu jangan ikut campur. Durhaka pada yang menolongmu. Kak Yu, biarkan dia hancur sendiri. Kesombongan pria ini akan menjadi kehancurannya. Tak sebanding dengan kemenangan kami di utara. Untung petunangan kita dibatalkan. Kamar dagang 4 lautan tumbang hari ini. Kesempatan balas dendammu sudah hilang. Ayah, makhluk ini melukai wajahku. Kau harus membalas dendam untukku. Diaberani Mangangkam Forces Syndicate kita. Dan menyerang anakku. Kau takkan keluar hidup-hidup hari ini. Ini Algojo peringkat 4 dunia bawah. Kau harus merasa terhormat mati di tangannya. Cuma badut tak berotak yang ngomong kosong. Kau mencari mati. Pergi dari sini. Aku tak butuh bantuanmu. Sudah terlambat untuk kabur. Dasar tidak berguna. Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Aku tak perlu campur tanganmu. Kau. Aku benci orang sombong seperti tetap di sini akan menghancurkan kita. Y Buffon akan mati hari ini. Ini kata terakhir. Du Guyu, lebih baik jauhkan diri. Pergi sana. Ini energi pedang tak berbentuk. Apa Dewa Perang Utara juga datang? Akila yang bertindak. Kau masih suka pamar, ya? Saat itu, auramu berubah. Apa ini hayalanku saja? Usaha sia-sia untuk menyembunyikan. Mengapa Dewa Perang Utara datang ke sini? Du Guyu,
Ini pasti ulahmu. Meminjam kewenangan melalui orang lain, kau bisa hadapi satu. Tapi bagaimana dengan dua? Berhenti ragu. Lan Er, kenapa kau lakukan ini? Bagaimana pendapatmu, Kakak Ye? Kau pembunuh peringkat 300 Yamahol. Tuan tak berwajah. Duguyu, duduk dan tonton saja. Saksikan kumusnahkan ahli waris terakhir keluarga Ye Bufan. Jiang Cheng adalah pusat ekonomi. Bagaimana pembunuh asing bisa menyusup? Kau gagal sebagai gubernur Jiang Cheng. Ye Bufan, hampir saja ku termakan gertakan. Masih coba alihkan perhatian? Haruskah ku tetapi kebodohanmu, atau kasihani ketidaktahuanmu? Perjiko. Komunikasi telepat. Kekuatan Dewa Perang tak tertanding. Gubernur. Aku sedang menangani kriminal pengacau kamar laut naga. Waktu tepat untuk menangkap kriminal itu. Dan Manjatui Ukumamati. Gubernur Jiangcheng. Ata Perinta Raja. Aku Jenderal Duguyu. Dugu YE. YE Buffon Minquin Serobo. Tapi tak melakukan kejahatan besar. Sedangkan pria ini berkolusi dengan pembunuh bayaran asing. Jelas melakukan pengkhianatan. Dugu YE. Panfitna. Gubernur. Saya yakin Anda akan tegakkan keadilan. Setelah urusan ini, Anda akan mendapat hadiah besar. Tankabdia, YE Buffon. Tahu akibatnya melawan kamar laut naga? Di hidup berikutnya, jauhi aku. Gubernur. Apa ini? Tangkap pria tak berguna itu. Bertahun-tahun kukumpulkan bukti melawan laut naga. Kau menyalahgunakan kekuasaan, menindas yang lemah, menghancurkan banyak keluarga. Hari ini, sebagai gubernur Jiangcheng, aku menuntut keadilan bagi para korbannya. Laki tua licik, kau mengatur muslihat padaku. Bawa dia pergi. Baimian Langjun kabur saat kekacauan kemarin. Kau target pembunuhan Yamahol. Bersembunyi bersama penjaga kota sekarang. Minta pelindungan Lord Dermillion. Jangan ikut campur urusanku. Aku akan urus sendiri. Tidak. Dia tak mungkin Dewa Perang Utara. Apa? Gubernur menghancurkan kamar dagang 4 laut. Ye Bufan hanya sedang beruntung. Gubernur sudah mengawasi mereka. Keluarga Chen datang di waktu tepat. Aku bodoh memberikan along the river during. Kepada orang tak berguna ini. Siapa kau? Kau trickster tanpa wajah Yamahol? Kau cukup jeli. Aku mewakili Yamahol untuk berbisnis dengan keluarga Liu. Jelaskan. Kami ingin masuk kerajaan Xia. Runtuhnya kamar dagang jadi kesempatan. Kami akan bagi sumber daya kamar dagang. Setuju. Tapi pertama, Ye Bufan harus disingkirkan. Dia ancaman yang terus membesar. Kirim 100 pembunuh bayaran terbaik untuk membunuhnya. Bisa. Tapi mereka tersebar. Butuh hari untuk dikerahkan. HMPH. Waktu mepet. Binatang itu ingin mengirimku ke neraka. Saat festival pertengahan musim gugur, aku akan pertemukan dia dengan keluarganya. Tampaknya Kopili Patupada Seya daripada Merayu Gubernur. Rupanya bukan bodoh Zipunya. Apa yang kau tatap itu? Awas terus menatap. Nanti kucungkil matamu. Tak sadar diri sudah digantikan. Apa ada wajah pria di balik topeng ini? Kakak Yue. Sudah kau periksa wajah. Aku bukan penipu 1000 wajah. Mengker, tak ada waktu untuk omong kosong. Dasar tak tahu terima kasih. Biar Kandia. Kini nasibnya di tangannya sendiri. Prioritas kita sekarang adalah temukan sang tuan di pesta. Jangan hiraukan orang sombong. Gubernur dan ahli itu muncul bersama. Pasti ada hubungan. Mungkin Dewa Perang turun tangan? Kakak Yue. Hanya Dewa Perang yang layak untukmu. Kakek, aku berjuang mati-matian untuk kesempatan ini. Tapi sepupuku menghancurkannya lagi. Shansan. Kalian sendiri yang bilang. Bagaimana kita selesaikan masalah ini? Sindikat 4 lautan punya kekuatan besar. Balas dendam mereka lebih kejam dari Liu. Keluarga Chen kita akan hancur total. Chen Yu jelas-jelas membiusku. Kakak. Diawetkan Tuan Muda Chen itu kehormatan. Kalau kau tak menggoda dia, mengapa dia tidak memilihku? Itu tidak benar.
Aku tidak. Tuan Muda Chen kaya dan berkuasa. Didukung sindikat 4 lautan. Tinggalkan si pecundang Ye Bufan. Lihat keluarga paman. Sudah tinggal di Cloud Peak Estate, sementara kau di tempat kumuh ini. Apa artinya itu tentangmu, tidak setia dan durhaka? Aku pindah ke rumah tua ini bersamamu. Tapi niatmu tak pernah baik. Kau tak diterima di sini. Pergi. Zhenshan. Inikah cara didik anakmu? Benar, paman. Kala sindikat balas dendam, kita semua akan binasa. Sol Ye Bufan. Dia kuma orang tak berguna. Kita tak boleh biarkan dia. Hancurkan keutuhan keluarga. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Ini urusan keluarga Chen, bukan tempatmu untuk berkomentar. Kamar Sihai punya mata di mana-mana. Dia sudah seperti mayat hidup. Sebaiknya kau pikir matang-matang. Putrimu akan kawin kaya atau mati? Tak perlu dipikir, keluarga Chen sudah tamat. Kamar Sihai bukan milik mereka lagi. Hahaha. Klaim yang cukup berani. Siapa bisa hancurkan mereka di Jiangcheng? Kamar Sihai? Aku. Jika Kamar Sihai balas dendam, kita akan diusir dari Jiangcheng. Ting, aku akan lindungi kau dan anak kita. Kau klaim sudah hancurkan mereka? Bagaimana kau melakukannya? Kakek, aku tahu. Dia membimbingku lewat mimpi. Itu hanya hayalan. Tepat sekali. Aku suruh gubernur membubarkan mereka. Kau berbohong tanpa ragu. Semua orang tahu. Gubernur dekat dengan Tuan Muda Chen. Lagi pula, mengapa dia patuh padamu? APA. Si pecundang itu benar sekali. Bayinggan. Apa maksudmu? Tidak berguna? Dia adalah harta berharga keluarga Chen. Kalau percaya dia, percayalah kau, Sanxian. Apa pangkatmu di pasukan perbatasan utara? Gubernur saja patuh perintahmu. Tuan Muda Chen yang selidiki dia. Dia bukan orang penting, cuma prajurit rendahan. Kontak saya baru konfirmasi via telepon, gubernur yang atur operasi ini. Dia tidak terlibat sama sekali. Prajurit biasa tidak layak berbakti? Jadi tetap saja dia tidak berguna. Sia-sia waktu saya. Ini gulungan Qingming, senilai 2,5 miliar. Permata bintang safir 1 miliar. Tiga barang berharga ini saja. Nilainya 3,5 miliar dolar. Bulat dan Fan. Mengapa mereka memberi hadiah US seperti ini kepada orang sepertimu? Aku akan jujur padamu. Aku dari keluarga Ye di kota Kekaisaran. Semua ini adalah pusaka keluarga Ye yang dikiri sindikat 4 lautan. Setelah gubernur menyita kembali, dia mengembalikannya pada karena sekarang kau istriku. Kupasrahkan untuk kau rawat. Keluarga Ye dari kota Kekaisaran? Mengapa tidak bilang dari dulu? Menantuku tersayang. Kakek minta maaf atas kesalahpahaman lalu. Tunggu, ini tidak masuk akal. Jika dia benar dari keluarga Ye, kenapa dulu dia budget melerat? Bulat dan Fan. Apa yang terjadi sampai kau ke Jiangcheng? Ting, aku memang dari keluarga Ye. Tapi berbeda dengan para monster sekarang. 10 tahun lalu mereka membantai keluargaku. Aku akan balas dendam. Apa? Kakek, ini bukan kekayaan untuk keluarga kita. Ini hukuman mati. Kurang ajar. Tak peduli kau tipu gubernur bagaimana. Kembalikan ini ke keluarga Ye sekarang. Hidupmu harus jadi penebusan. Kematianmu tak berarti apa. Jangan seret kami bersamamu. Ini akan dikembalikan. Kau sudah berbuat kekacauan. Ayo pergi dari sini. Di hidup ini, aku memilih. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu di sampingmu. Tapi sekarang kita punya anak. Tak bisakah kau lepaskan masa lalu? Mari hidup tenang sebagai keluarga. Maukah kau? Ting, seluruh cabang keluarganku, dari yang tua sampai anak-anak, disiksa sampai mati. Jika tak kubalas dendam ini, aku anak durhaka. Bufan. Keluarga Ye menguasai ibu kota Xianation. Kau bagai semut melawan raksasa, Bufan. Lepaskan dendamu. Dan kembalikan milik keluarga Y du plan normal seperti biasa. Kalau tidak, pergi sajalah. Ibu, ayah. Aku takkan biarkan kalian terluka lagi. Tuan, aku tidak mengerti. Mengapa sembunyikan jati diri dari Nona Ting? Mata-mata Muzu masih aktif. Perbatasan semakin tidak stabil.
Shen et long. Ko pikir Liu Zhantian. Gampang ditindas? Mana centing-ting untuk ranjangku? Tuan Liu. Kekakaon ini semua. Ye Bufan, aku punya cucu perempuan lain. Lebih baik dari sepatu usang ting-ting. Lancar sekali. Tuan Liu, kau menyakitiku. Karena keluarga Chen tahu posisi. Aku punya 100 juta di sini. Sebagai mas kawin. Tapi ada satu syarat. Ye Bufan membunuh anak-anakku. Akan ku habisi semua yang dia cintai. Chen Hailong tak akan berhenti berusaha. Hukum mati seluruh keluarganya di depan umum. Biar mereka berkumpul di neraka. Aku putus semua hubungan dengannya. Tak akan ada ampun. Kak Yue, Tuan tak berbahaya benar-benar di sini. Informasi ini tak mungkin salah. Hari ini keluarga Liu mengadakan jamuan. Kita hanya punya satu tujuan di sini. Balas dendam. Seorang gila membunuh putriku. Dan kini berusaha melenyapkan keluarga Liu. Liu Zhantian, Chen Hailong. Aku anak. Arimo ganapin tak quand makan anaknya. Kau khianati kami untuk Liu Zhantian. Tak ada hati nurani? Jika bisa berkorban untuk keluarga Chen, seharusnya kau bersyukur. Ampuni putri dan cucuku. Aku bersujud padamu. Aku menghormatimu. Salahkan diri kalian sendiri. Karena pilih Ye Bufan jadi menantu. Dia bunuh putriku. Ku kebiri seluruh keluarganya. Binatang itu datang. Ku bantai anaknya di depan matanya. Pisau ini setajam silet. Jika membelah daging, suaranya bakal merdu. Kumohon, kasahanala kami, anak ini tak bersalah. Liu, bunuh aku jika mau, tapi japa lukai anak ini. Kau tak sepadanku. Aku mau anak haram Ye Bufan. Ayahku pahlawan sejati, dia akan mengalahkanmu. Mengalahkanku? Suruh si pengecut itu datang sendiri. Dia bersumpah membantai keluargaku saat festival bulan. Jadi kuambil istri dan anaknya. Mana dia? Kak Yue, tunggu. Di mana jalan keluar? Kau anak haram. Matilako. Sentuh keluargaku, Goblok Chwalu. Aigreko maju. Hari ini hari yang ditunggu. Kukirim seluruh keluargamu ke alam baka. Bajingan ini, setidaknya dia bisa bertindak. Bayangkan. Akhirnya kau muncul. Kau hancurkan keluarga Chen. Kau akan dapat balasan setimpal. Kenapa kau di sini? Pergi dari sini. Sudah terlambat kabur. Kepala Liu. Jadi ini Ye Bufan yang ingin kau habisi. Saat di kamar 4 lautan, saat anak buahku datang, dia hampir ngompol ketakutan. Membeku ketakutan. Bunutikus sini dulu. Jangan ada sisa. Setuju. Ingat perjanjian kita, kamar 4 lautan dibagi rata. Keluarga Lu berani berkhianat. Pasukan kami jaga perbatasan utara, tapi kau bersekongkol? Madalah kau hari ini. Pasukan perbatasan utara, pahlawan bodoh, banyak sudah kubantai. Jenderal harimaumu, kubunuh sendiri. Jenderal Harimau adalah guruku. Dia menjaga perbatasan utara untuk lindungi negara. Dia tak tewas di medan perang, tapi karena pengkhianatanmu. Kau akan membayar. Bodoh, masih mengojeh saat ajal menjemput. Hari ini kau kubawa ke neraka. Tangannya. Aku yang ambil. Manusia bermuka bayangan. Kau membantai pahlawan utara. Dosamu tak terampuni. Hari ini keadilan ditegakkan. Kejar aku kalau bisa. Malam ini kita tidur bersama. Berani Beraninya Manginaku. Nyawamu taruhannya. Raccoon. Jenderal kerajaan tak berkuasa di sini. Pangako mati hari ini. Jangan takut, aku lembut pada yang cantik. Malam ini kau rasakan surga. Aku kuasai ratusan gaya. Membuatmu minta tambah. Brengsek tak tahu malu. Ini urusanku. Aku hargai bantuanmu tadi. Y Buffon. Kau sudah mau mati. Masih berani berkoar? Kau hancurkan diri dan libatkan keluargamu. Seandainya aku jadi kau, sudah kumatikan diri. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Masih mengancamku?
Dasar lemah. Anjing kecil sombong. Ahli penyamaran. Hancurkan kaki tangan binatang ini. Biar binatang ini menyaksikan aku preteli keluarganya hidup-hidup. Yi Bufan, kumahan. Pergi dari sini. Bufan, carilah gubernur. Gubernur. Bukan apa-apa. Kecuali Dewa Perang turun tangan. Jebakan maut ini tak bisa dilepas. Ting-ting, percayalah, mereka akan membayar hari ini. Wah. Pertama kalinya kulihat. Sampah yang masih melawan saat terpojok. Ye Bufan, tak ada yang bisa selamatkanmu. Hancurkan dulu tangan kakinya. Ternyata kau yang selama ini bersembunyi. Kaulah dalang di balik insiden ruang 4 lautan. Yamahol akan tumbang hari ini. Berani sekali kau. Kali ini Yamahol mengerahkan 100 pembunuh terbaik dari peringkat. Kecuali kau Dewa Perang Kawasan Utara. Kau pasti tewas. Dasar anak kecil. Apa artinya kekuatan fisik di pertempuran menguras tenaga? Ku akan lula. Mengandalkan jumlah pasukan? Detenkan bala bantuan. Cuma sampah ini yang kau punya? Cuma mantan prajurit kawasan utara. Berapa lama pasukanmu bertahan? Pembunuh Yamahol peringkat 100. Standarmu lumayan tinggi, akan kukabulkan. Masih ada lagi yang datang. Cuma Jenderal Burung Merah, jangan bilang kau kira. Naga Biru, Burung Merah, Macan Putih. 4 jenderal besar kawasan utara. Tidak mungkin. 4 jenderal harus jaga kawasan utara. Tanpa perintah Dewa Perang, mereka takkan tinggalkan pos. Siapa bilang tanpa perintah? Kami memberi hormat pada Dewa Perang. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin kau jadi Dewa Perang Utara? Yan Ludian, aku tetap tak peduli. Pasukan, dengarkan perintah. Bunuh semua pembunuh dari Yamaludian. Jangan tinggalkan satapan. Siap, Pak. Anjing tua Liu, sekarang giliranmu. Jangan mendekat ke sini. Kau mendekat. Aku bunuh perempuanmu ini. 10 tahun lalu, malam reuni 15 Agustus. Keluarga kami berkumpul di rumah tua. Tapi kau dipuna monster ini. Kau harus berlutut di makam orang tuaku 3 hari 3 malam. Yang Mulia, Semuamuzut et Ladil Nyapkan. Mohon berikan perintah lebih lanjut. Tuan, kami menemukan penawar ini di tubuh Hades. Jermilion Bird, bawa Liu Gentian ke penjara bawah tanah. Aku akan interogasi dia sendiri. Anak buah gubernur, tetap di sini dan bantu yang pingsan. Kenapa kau tidak kabur? Kita semua sudah mati. Bukankah itu akan melengkapi balas dendammu? Mengapa aku tak bisa membencimu? Bufan, aku takut keluargaku akan kembali dalam bahaya. Kau harus pergi. Ayah tak boleh pergi. Jika kau pergi, kau bukan ayahku lagi. Tunggu sampai aku kalahkan penjahat, baru aku kembali. Bayangkan, apa yang kau lakukan pada Tuan Liu? Kau tak layak cari ayah dan pemimpin klan. Kau sakiti keluargaku untuk keuntungan pribadi. Kau tak pantas hidup. Tampar dia. Gubernur. Sampai sekarang, kau masih menolak sadar. Apa kau sadar kesalahanmu? Panjaga. Bawa mereka ke penjara. Yang mulia Dewa Perang, perintah itu dari Anda sendiri. Pamanda, Y Kionkin, Seya Anya Manjalongkan Perinta. Atau keluarga Liu sudah binasa. Sebutkan nama konspirator lainnya. Keluarga Liu hanya pion. Kami tak punya sumber daya untuk menyewa Yama sendiri. Dalam sebenarnya adalah klan Wang dari Burma Utara. Klan Shen Selatan, Wang Bara, Guti. Tuan, Empaclan, Iniquaze Provincicia. Target asli mereka adalah permata pusaka. Konon menyimpan rahasia umur panjang kuno. Harta Ye dibagi-bagi mereka. Saya hanya dapat sisa tak berharga. 4 klan ini harus tumbang. Izinkan saya memimpin serangan. Ampuni kami, Dewa Perang. Empin. 2 tugas untukmu. Pertama, bungkam semua pembocor. Eksekusi penggosip. Kedua, undang klan-klan ke pesta saya. Perinta Tuan akan dilaksanakan. Saya akan bersihkan korupsi di Sia. Balas dendam untuk garis keturunan. Dewa Perang. Ini kunsi Villa Mewa Pangadilan Kerajaan. Tinggallah di sana sementara waktu. Baik sekali kau. Kita beruntung gubernur menyelamatkan kita kali ini. Ada yang tidak beres.
Istana Bawa, Tanah Punya Banyak Kali. Istana Presiden tidak punya kemampuan itu. Ahli itu muncul 2 kali saat Ye Bufan terlibat. Mungkinkah? Kak Yu, kalau Ye Bufan benar itu dia, mengapa keluarganya dalam bahaya? Kalau bukan karena Kak Yu kali ini, dia sudah dibunuh Istana Bawatana. Kau benar. Pria yang jadi dewa perang. Bagaimana Ye Bufan bisa jadi dewa perang? Sebelum membereskan kesalahpahaman dengan Ting Ting, aku akan tinggal di paviliun pengadilan kerajaan dulu. Kau lagi. Y. Buffon. Kau beruntung dapat bantuan gubernur lagi. Sebaiknya kau waspada. Kalianlah yang harusnya diam di rumah kalau lemah. Berhenti membuat masalah untuk orang lain. Bangsat tak tahu terima kasih. Kak Yu menyelamatkan nyawamu. Aku bisa atasi tanpa bantuan. Y. Buffon. C'est Gérard Tingalcan Jiansheng. Kabarnya di jamuan Dewa Perang nanti, keluarga Ye dari ibu kota akan hadir. Pergi Sekaran Kalo Sayan Nyawa. Anak durhaka ini akhirnya menemukan pembunuh keluarga Ye sebenarnya. Aku akan musnahkan empat keluarga besar dan balas dendam untuk keluarga Ye. Jenderal Perang Baru Dugu Yu. Saudari Yue, apa kita salah tempat? Tidak ada kesalahan. Istana Gunung View sudah kosong bertahun-tahun. Kantor gubernur baru menempatkan penghuni. Ini bertepatan dengan kedatangan Dewa Perang. Pasti Dewa Perang. Itu. Dewa Perang tidak ada di sini. Kita kembali besok saja. Bila Raja Naraka Injin Kau Mati Tengah Malam. Yan Luo Wang, asasin peringkat teratas. Lembek sekali, berani hadapi aku terang-terangan? Jenderal Kerajaan Xia, sampah tak berguna. Ini kediaman Dewa Perang Utara. Berani-beraninya kau tidak hormat. Diraih tanpa usaha, Nanhai tawarkan 1 juta koin emas untuk kepala Dewa Perang. Aku akan bunuh dia juga. Dewa Perangku. Kedua orang bodoh ini akan mati di tangan. Masih bersembunyi? Kau terlalu lima. Kau bukan Yan Luo Wang asli. Hanya boneka. Kau, levelmu bukan Dewa Perang. Ye Bufan, bagaimana Raja Yama bisa tewas? Mereka menghina saya, jadi kebunuh mereka. Kau tak bisa berhenti Dewa Perang yang bertindak, kau yang mengklaim jasa? Kurang malu. Selama prasangka berdiri, bagai gunung, kau tak temui orang yang kakari sumber hidup. Berhenti berpura-pura. Bagaimana dia bisa membunuh Raja Yama? Jean Gambert de Badanganya. Kami berterima kasih pada Dewa Perang penyelamat kami. Dugu Yu mohon audiensi dengan Dewa Perang untuk berterima kasih langsung. Penyelamatanmu sudah lebih dari cukup. Tak berani minta lebih. Besok, akan kembali besok bawa hadiah untuk ungkapan terima kasih. Bu, hari ini ayah di mana? Tidak. Sayang, lihat ke sana. Ada beruang besar, ibu melihat beruang lewat tadi. Ibu berbohong. Aku bukan anak kecil lagi. Ibu kangen ayah. Kan, Bu, ayah pasti pulang, ya? Aku ingin ayah. Ayahmu suka membual. Dia penipu. Dia membuatmu tertangkap. Ayah tidak bohong. Aku percaya padanya. Dia Dewa Perang, pahlawan sejati. Saat dia kembali, dia akan baik-baik saja. Aku anak perempuan. Aku ingin bersama ayah. Tapi aku takut kehilanganmu. Kehilanganmu. Ting Ting, ayo panggil Bufan pulang. Dia tidak berniat jahat. Dia banyak membantu keluarga kita. Jika keluarga Chen ingin dia mati, kita harus mendukungnya sebagai keluarga. Kalau begitu kita mati bersama. Ayah. Aku takkan membiarkan menderita seperti ini lagi. Selamat datang di rumah. Ya Bufan ITU. Apa lantainya dingin? Tidak sama sekali. Lalu kenapa tidur di sini? Dingin sekali. Khawatir lantai dingin bisa bikin bayi sakit? Tidak, Turan. Kamu masih berhutang pernikahan padaku. Apa sakit?
Hanya bercanda. Bufan, kenapa tak kau beritahu soal keluargamu lebih dulu? 5 tahun lalu, aku lolos dari kebakaran dan menemukanmu. Kita membangun keluarga. Saat itulah aku merasa punya rumah sejati. Y Kionka. Kau benar-benar sok tinggi. Lebih dari 1 dekade lalu, keluarga Ye dari ibu kota. Takkan buat 4 keluarga besar menunggu sejam. Berani lawan kami? Tepat sekali. Jika tak beri penjelasan hari ini, Kami akan menghancurkan keluarga YMU. 4 keluarga besar yang bersatu. Bahkan kaisar pun hormati kami. Keluarga bangkrut seperti Ye. Berani bertindak sak? Kukap, tenanglah semuanya. Saudara Ye bukan orang ceroboh. Pasti ada hal penting untuk dibahas. Kita semua orang terhormat. Hindari bicara kekerasan. Aku undang kalian hari ini untuk bahas 2 hal. Satu hal akan sangat menarikmu. Liu Zhengtian yang melayani kita 10 tahun lalu sudah tewas. Cuma keluarga senilai 10 miliar dolar. Pantaskah ini disebut-sebut? Kau panggil kami ke sini. Pasti ada alasan lain, kan? Menurut sumberku, kantor gubernur terlibat. Bahkan Jenderal Dugu Yue Guang tak kuhiraukan. Tapi satu partisipan adalah korban selamat keluarga Ye. Kau bicara soal yang meridiannya tersumbat? Dia ditolak dunia persilatan? Si sampah tak berguna? Ye Bufan menghabiskan 5 tahun di perbatasan utara sebagai prajurit rendahan. Tapi rezeki menghampirinya, bersaudara perang dengan Great Wolf, membantu Jenderal Vermilion mengungkap kasus besar. Sampah seperti dia. Menyingkirkan para pembunuh. Jika kau tak beri jawaban hari ini. Keluarga Gua Kanambil Tindakantega. Negaraksia porak poranda. Saatnya keluarga terpandang bangkit. Kita akan bentuk aliansi. Dengan keluarga Ye memimpin. Untuk kembalikan kejayaan. Klan YMU. Sudah jatuh martabatnya. Tak ada satupun jenderal perang tersisa. Masih berani klaim kepemimpinan? Aku tak bisa lindungi kau lagi. Keserakahanmu sudah keterlaluan. Rekan-rekan terhormat. Izinkan perkenalkan orang yang akan merubah sikap. Kehadirannya akan ubah pandangan. Anakku. Ye Wudao. Bocah ini berani klaim pengaruh? Tetap tenang. Silakan duduk. Semua, silakan duduk. Negeri Xia mendapatkan dewa perang baru. Keluarga Ye kini punya harapan. Putraku menguasai teknik abadi HSBI. Naik ke alam dewa perang. Apa kalian menyerah sekarang? Klan Wang Mian Utara tunduk pada Ye. Keluarga Chen Lingnan berjanji pada Ye. Klan Huang Bukit Barat mengikuti Ye. Keluarga Gu Gunung Timur Mangormati YK. Kau telah mencapai alam dewa perang. Saatnya mencari pasangan yang setara. Dugu Yu berkelas jenderal perang. Keluarga Dugu adalah bangsawan kerayan. Status sosial yang benar-benar setara. Sejujurnya, aku lebih ingin ke Jiangcheng. Untuk menghadapi. Selamat ulang tahun, Ting Ting. Ucapkan permohonan. Kuharap keluarga kita selalu selamat dan sehat. Kalau diucapkan, tak akan terkabul. Kalau begitu ku coba permohonan lain. 5 tahun. Ini pertama kalinya aku memberimu hadiah yang layak. Ini kalung giok ibuku. Katanya untuk calon menantu keluarga Ye. Sungguh romantis. Wah, sepupuku tercinta. Pusaka keluarga Yikita. Kau berikan begitu saja? Ini saudara iparku. Sungguh memukau. Pantas dijuluki wanita tercantik di sungai kota. Saudaraku. Pria yang sangat beruntung. Aku sedang bingung cari hadiah untuk Dewa Perang Utara. Bufan.
Jika ingin tetap hidup. 5 hari lagi. Antar lukisan Riverside Skene ke kuil Dewa Perang. Hari ini kuambel ini. Ya, Wiodeo. Sampa. Harus fokus bertahan hidup. Bukan balas dendam. Kalau tidak. Istri tercintamu. Dan putri berharga. Akan mati bersamamu. Bukankah kita bersampa untuk bersatu dalam suka dan duka? Mengapa takut hal sepele seperti ini? Balas dendam keluarga Ye dari kota Impe terlalu berat untuk kita tanggung. Mungkin kita juga harus pergi. Ya ampun. Sudah kupikir matang-matang, kita harus balas kematian Bufan. Sudah kucari informasi. Panglima Utara mengadakan pesta di Jiangcheng. Aku ingin dapat undangan dan minta bantuannya. Tapi untuk memantennya menegakkan keadilan. Undangan ini laku 1 juta per lembar di pasar gelap. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Tenang. Undangan akan datang sebelum pesta, dan aku akan lamar Ting-Ting di pesta itu. Berhalusinasi lagi, selalu menganggap diri pahlawan perang. Dugu YQ. Kumohon pada Panglima. Un tuc c'est laissé quand Mazalaku. Keluargaku paksa aku menikah tanpa restu. Lebih baik mati di medan perang daripada tunduk pada perjodohan ini. Dewa Perang, apakah kau tidak ada di sini? Ini sama sekali tidak adil. Ye Wudao. Tiran paling kejam di ibu kota. Kakak Yue takkan bahagia bersamanya. Bilang saja aku sibuk. Sebagai Walau tak setara Panglima. mendapatkan kakak Yu adalah rezeki 7 turunan. Maksudmu apa? Apa kau bercanda? Aku sudah beristri dan punya anak. Sudah kuselidiki. Kalian tidak resmi menikah secara hukum. Pernikahan kami sekadar formalitas belaka. Setelah ini selesai, aku bisa memberimu 100 juta. Cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Aku menolak. Kira kau siapa? Kalau bukan karena ancaman si brengsek Ye Wudao, kakak Ye takkan pernah bersama. Kalau logikanya begitu, orang kaya bisa pilih semaunya? Pernikahan kami ditetapkan oleh negara. Ye Wudao pun tak berani ikut campur. Aku takkan jadi tameng manusia. Dengan 1 telepon, aku bisa dapat miliaran. 100 juta MU hanya recehan. Kau akan menyesal. Kak Yue, dia menyiyikan. Sombong dan tukang pama. Mengobrol angka miliaran seenaknya, menyedihkan. Kalau sudah begini, aku akan mengajukan ke Dewa Perang lagi. Xiao Yu, bisa pinjamkan sedikit? Kamu sudah telepon lebih dari 100 kali. Tak ada yang mau meminjamkan uang. Kalau kita tak bisa pinjam 1 juta yuan ini, undangan jamuan Dewa Perang tak akan kita dapat. Kenapa kamu sama sekali tak khawatir? Biarkan peluru terbang sebentar. Tuan Ye, ini undangan jamuan Dewa Perangmu. Undangan ini benar-benar asli. Dari mana kamu dapat ini? Sebenarnya, aku adalah Utara. Walau Tanlang dulu rekanmu di Utara, kamu tak boleh terus mengganggunya. Kereza, kita harus ajak dia makan malam. Ayo pergi. Yi Bufan. Dasar tak berguna. Sudah bawa hadiah untuk Dewa Perang? Aku tidak mengerti maksudmu. Berani-beraninya kau pura-pura bodoh. Kau cari mati. Saudara, ini bukan tempat untuk berkelahi. Hadiahnya sudah saya siapkan. Ini. Apa ini giok jenderal legenda keluarga Ye? Bisa menyuburkan energi vital dan memperpanjang umur. Saudara Ye tidak tanggung-tanggung. Giok jenderal hanya ada dalam legenda. Diperlukan darah prajurit pilihan dan ratusan tahun pemeliharaan. Giok ini harta keluarga kau. Berani-beraninya kau memberikannya?
Harta keluarga kita bukan benar-benar hadiah. Aku mencipta ulang giok dengan seni rahasia. Ilmu apa bisa menciptakan harta seperti ini? Ye Bufan. Kurawat dengan darah ayahmu. Sampa. Mencari kematian dini? Biarku percepat perjalananmu. Ini adalah jamuan Dewa Perang. Penampaon d'Aramangina de Waperon. Bagaimana jika darah tertumpah? Aku, Ye Wudao, tak takut siapapun. Kau bejingan. Kau teras bantu sampa ini hari ini. Akan kuhabisi nyawa kalian berdua. Hentikan. Selesaikan setelah jamuan. Pertanda buruk bisa ditunda. Kubiarkan sampah ini hidup beberapa jam lagi. Ye Bufan, tetap rendah hati dengan kekuatan lemah. Atau Kotimpakan Selaka pada semua. Di jamuan Dewa Perang hari ini, jika ingin bertahan hidup, hanya Dewa Perang yang bisa selamatkanmu. Tak ada manusia bisa ambil nyawaku. Ketidaktahuan memang melahirkan kelangkangan. Ye Wudao telah mencapai tingkat Dewa Perang. Hanya di bawah Dewa Perang Kerajaan Utara. Jika tak cari perlindungan Dewa Perang, Raja sekalipun tak bisa selamatkanmu. Kukup. Aku masih punya masalah sendiri. Tetap tenang. Tujuan kita hari ini adalah meminta campur tangan Dewa Perang. Kini Ye Wudao sudah mencapai status Dewa Perang. Aku khawatir. Dewa Perang Utara attaquant Turintangan. Keluarga Chen. Sudah tamat riwayatnya. Mungkin minta gubernur bertindak? Ya, suruh gubernur panggil Dewa Perang. Keter Lalyuan. Beraninya kalian ingin memanggil Dewa Perang. Apa kalian sudah gila? Dulu, ayahmu adalah pahlawan legendaris. Tapi dia punya anak sampah tak berguna. Jago omong doang. Tak ada bukti. Sepertinya Ye Bufan akan mati. Tanpa campur tanganmu. Sayang sekali. Aku belum selesai bermain denganmu. Tapi kau sudah sekarat. Tapi jangan khawatir. Aku akan merawat baik-baik istri dan anakmu. Bagaimana jika ku beritahu aku Dewa Perang Utara? Kau bisa mengarang apa saja. Dunia ini benar-benar... Ya Bufan, ini bukan waktu untuk omong kosong. Ini kesempatan terakhir kita. Yang mulia, bajingan ini menghina Dewa Perang kita. Kami menuntut penangkapannya segera. Penangkapan saja tidak cukup. Dewa Perang Utara adalah pahlawan nasional kita. Panginan ini pentadu komati. Sebagai konto untuk semua. Tenanglah kalian. Dewa Perang yang akan memutuskan. Ibufan. Jika kau bersujud sekarang dan menjilat sepatuku, mencium sepatuku, mungkin aku akan minta ampunan untukmu. Lihatlah kemurahan hati putraku. Ye Bufan. Demi darah Ye dalam dirimu. Bersujudlah dengan benar. Aksi bunuh diri si bodoh ini menghina Dewa Perang sendiri. Pentadu comme mati. Baik. Aku akan bersujud. Kakakapar. Sujudmu tak ada gunanya. Si sampah harus bersujud sendiri. Kukup. Diam. Berani-beraninya mengganggu Dewa Perang. Mencari kematian? Kami tidak bermaksud jahat. Kami mohon ampun. Sambutlah Dewa Perang Utara. Duduk, cepat. Sudah kubilang, semua akan katurunkan. Mulai hari ini, takkan ada yang ganggu kalian. Aku ingin melamarmu. Melamar? Sekarang? Jangan bercanda. Apa yang kudengar ini? Kau melamar di pesta Dewa Perang? Kau pikir Dewa Perang itu siapa? Kau anggap dirimu Dewa Perang? Orang ini gila ya? Gubernur undang Dewa Perang asli. Dia. Berani-beraninya naik panggung. Y Buffon. Turun sekarang.
Kesombonganmu akan membunuhmu. Yi Bufan. Apa yang kau lakukan? Kau curi kursi Dewa Perang. Kau ingin bunuh diri, brengsek. Yau kan keluarga Ye darimu. Aku Diandang, kenapa tak boleh hadir? Kau dua perang utara? Kau bercanda. Kenapa tak mungkin? Yi Bufan, hentikan. Turun sekarang. Ting Ting, bila kau minta gubernur yang konfirmasi. Hadirin sekalian. Y Buffon Adala. Nggak mungkin. Mustahil. Loser ini meridiannya tersumbat sejak kecil. Belajar bela diri aja nggak pernah. Menyembelih ayam aja nggak becus. Masa dia bisa jadi prajurit terbaik kerajaan Xia? Dewa Perang Utara. Nggak mungkin. Mustahil. Setiap kata saya benar adanya. Apa kau nggak kenal Dewa Perang Utara? Gubernur Jiangcheng. Aku tahu kau dekat dengan Ye Bufan. Sama-sama dari utara. Kawan, jangan hancurkan dirimu. Membantu Ye Bufan dalam sandiwara ini. Bonsako. Berani-beraninya meragukan status Dewa Perang. Biarkan mereka meni isel, sak Kenya tong. Ngapain peduli sama pendapat semut? Bukannya kau dua perang? Kalahkan aku. Baru ketahuan asli atau enggak. Kepiawaian Yung Master. Sudah meningkat pesat belakangan ini. Putraku akan memimpin kerajaan Xia. Sampa. Akan kusibak penyamaranmu. Seluruh hidupmu. Hanya untuk mengangkat derajatku. 10 tahun lalu. Sekarang pun begitu. Sepertinya aku tak perlu turun tangan. Menghemat tenaga Dewa Perang membunuh pengkhianat. Tuan. Bodoh ini berkomplot dengan Gubernur Jiangcheng. Penyup Dewa Perang palsu tak ada hubungan dengan kita. Hanya anak bu keluarga Ye yang terbuang. Ya, Ye Bufan mengaku palsu sebagai Dewa Perang. Dia pantas dihukum mati. Kami tunggu keputusan Tuan GQ. Berani Kominta qui putus en cul? Kira kau siapa? Tunggu, anak. Bukan saat kita tunggu kedatangan Dewa Perang sejati. Tuan Zuke, kumohon, ampuni suamiku, dia salah. Ampunilah, Nyonya Rumah. Tuan kami tak pernah berbohong. Dia sungguh Dewa Perang Perbatasan Utara. Hamba memberi hormat pada Dewa Perang. Dulu, meridianmu jelas-jelas tersumbat. Kau lebih lemah dari orang biasa. Setelah kujatuhkan kau dari tebing, tak hanya selamat, bagaimana kau bisa melampauku mencapai alam Dewa Perang? Ini berkat pukulan telapak tangan, mengubah bencana jadi keberuntungan, dan membangkitkanku. Meridianku terbuka kembali. Aku harus berterima kasih. Kau bisa bohongi orang lain, tapi bukan aku. Semua orang tahu, kau membantu The Million Bed, dan dia memberimu Villa Yunding. Aku tahu kalian berdua menjalin hubungan. Berhenti berpura-pura. Berani-beraninya kau menghina Tuan. Berani-beraninya kau menyentuh ayahku. Kau mencari maut. Jenderal Kerajaan Utara, lalu apa? Atas nama Dewa Perang. Aku akan memberi pelajaran pada pengkhianat. Berani-beraninya, kau menyentuh bawahanku. Alam Dewa Perang? Kau. Kerajaan UTA, Dewa Perang. Akhirnya matamu yang buta melihat kebenaran. Nah, Yi Bufan. Kau berhasil mengejutkanku, Dewa Perang Utara yang legendaris. Bagus. Hari ini kita lunasi semua hutang, yang lama maupun baru. 4 Jenderal Ilahi, maju. Aku Jenderal Ilahi Laut Selatan. Aku Jenderal Ilahi Timur Raya. Aku Jenderal Ilahi Negeri Tianzhu. Aku Jenderal Ilahi Puncak Suci. Atas Perina Karajan, Kepala 2 Utara Kami Ambil. Bagaimana jika yang kutantang adalah aku? Apakah bangsawan punya hak ilahi? Hari ini kami habisi kau. Besok, Raja Anjing itu. 4 Jenderal Ilahi telah mengapitmu. Hari ini, tidak mungkin. Bagaimana kau berani? Hanya dengan aura saja? Kau benar-benar memaksa. Sekali lagi. Kigungan Raja Ilahi.
Alam Raja Ilahi. Pengetahuanmu cukup luas. Tapi hari ini kau akan binasa di sini. Alam Raja Ilahi. Lalu apa? 4-2 perang bersatu hari ini. Berkumpul di sini. Kemenangan belum ditentukan. Burung merah, lindungi keluargaku. Serang bersama. Semua, serang. Bianaja. Yi Bufan. Aku menyerah. Pengabdian abadi. Kerajaan Sia tak perlu pengkhianat. Mari kau. Bufan, aku pamanmu. Kau membantai 30 klan Ye. Lima tahun lalu, aku terluka parah. Jika bukan karena diri, aku takkan seperti sekarang ini. Selalu ada satu penyesalan, aku belum pernah melamarmu dengan benar. Maukah kau menikah denganku? Aku memberi penghormatan pada Raja Susi. Yang mulia, aku buta akan keagunganmu, kutunggu hukumanmu. Aku juga. Kemampuanmu membuatku terkesan. Mau kau jaga perbatasan Sia di utara? Kami patuh.